Oke, gimana nih, gimana nih? Oke, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Noval Hadianto. Saya pengen mempresentasiin tentang masalah gimana cara kita how to not make how to easily earn money. Gimana sih kita dapetin uang dengan yang mudah gitu ya kan. Tapi kenapa gua pakai how to not ini, ya gara-gara ini reference buat Evangelion. Oke, kita mulai yang pertama. Oke, siapa nama gua? Nama gua Noval Hadianto. NIM gua di sini 0820 113333 037. Bisa dilihat dari sini. Prodinya, weh fisika ya kan. Fisika ngomong ekonomi. Mantep gak tuh? Oke, Nel, lu bisa uh, introduce yourself atau bisa mengenalkan diri, Nel, sebagai audiens. Ya, lu kan akuntansi kan, Nel? Oke, jadi mumpung ada orang akuntansi sekalian menilai gitu loh, gimana performa bagi atas itu ya. Oke, mari kita mulai dulu. Terus ini gimana nih? Ini apa sih Nal ini? Orang lagi apa sih Nal ini? Oh, enggak. Tahu nggak Anda? Ini bukan NFT, tapi ini data tepatnya itu dari DALL-E. Tahu DALL-E? Nah, jadi DALL-E itu kayak AI yang ngebuat gambar-gambar gitu loh. Nah, kita lanjut. Ini apa Nel? Lanjutnya. Nel. Nah, apa yang terjadi kalau keduanya ditambahkan Nel? Oh, what? Tentu saja. Tapi jujur aja ya, uang itu bukan jadi apa sih kayak main goal untuk hidup itu sendiri. Uang itu cuman hanya sebagai jalan gitu loh. Kalau kita anggap uang itu sebagai main goal kita untuk hidup, enggak, hidup kita hanya untuk mencari uang gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau kita pengen menganggap sebuah orang itu kaya atau enggak, kita harus melihat tuh gimana orang itu menggunakan uangnya gitu loh. Apakah uangnya itu hanya sebagai target dalam hidupnya? Apakah orang itu melihat uang itu hanya sebagai sebuah jalan itu untuk mencapaikan cita-cita dalam hidupnya? Apakah keluarganya bahagia? Apakah ingin mengubah dunia? Kan banyak gitu loh. Banyak dan bisa dibilang bervariasi dari cita-cita orang sendiri. Oke, jadi gimana sih kita buat uang banyak sih? Kan kita kan untuk mencapai cita-cita kita, seperti yang kita tahu, kita butuh uang banyak. Kita butuh uang yang mudah untuk didapat. Apakah rampok bang jadi koruptor dan menjadi penipu online itu termasuk? Oh, gimana tuh Nel? Correct, benar banget. Jadi, wis, iya gak sih? Easy money, rampok bang kan bisa dapat banyak uang, jadi koruptor banyak uang. Penipu online apalagi? Miliaran duitnya itu. Tapi jangan lakuin ya. Please, jangan lakuin. Demi kehidupan bangsa sama jadi nama juga moral gitu loh. Apakah ini jadi endgame kita? Kan enggak gitu loh. So, gue pengen introduce sama dunia dua orang. Kenal nggak nih salah satu ini? Oke, kita mulai. Jadi yang kanan ini, yang kanan, namanya Christian von Koenigsegg. Kalau Anda tidak tahu, dia itu yang ngebuat namanya Koenigsegg, brand supercar dari Swedia. Salah satu brand supercar yang bisa bilang yang wah dianggapnya itu setara dengan Bugatti. Wah, Bugatti. Ya, nggak salah. Dan dia itu mulai itu dari salah satu yang bisa bilang mulai dari nol. Iya. Nah, yang kiri itu merupakan YouTuber. Kok YouTuber sih? Kenapa gue pakai YouTuber? Contoh pakai YouTuber. Jadi gini, alasan saya pakai YouTuber itu merupakan salah satu yang bisa dibilang realistis. Oke, tapi dengan tanda kutip. Nah, YouTube ini dan dalam jangka waktu ini kalau misalnya pengen buat YouTube itu sudah mulai saturasi sudah sangat tinggi. Jadi hmm, dapat uangnya susah.
Oke, kita buat profiling dulu siapa mereka nih. Nah, namanya Venus Gaming ya kan. Nah, namanya tuh Evan Fong, yaitu YouTuber, internet personality, record producer, DJ, sama electronic music artist. Nah, dia itu punya subscriber sekitar 2,8 juta orang buat Vanos Gaming, sementara 483.000 untuk Vanos Gaming Extra. Jadi ini channel ekstranya dia gitu loh. Nah, total view dia itu sekitar 15,6 miliar. Bukan juta, miliar. Dan total view untuk Vanos Gaming Extra sudah 45,5 juta. Nah, terus kenapa saya ambil dia gitu loh. Jadi dia itu salah satu bisa dibilang paling populer pas tahun 2014 tahun 2015-an. Dia tuh gaming YouTuber gitu loh. Dikenal dengan Vanos Crew-nya. Nah, selanjutnya ini ada Christian Erland Harald von Koenigsegg, lahir tanggal 2 Juli 1975, umurnya 51 tahun. Di Stockholm, Sweden. Dia dikenal dengan founder and CEO of Koenigsegg Automotive. Nah, Koenigsegg itu apa sih? Mereka tuh yang ngebuat Jesko, Agera, Regera, dan masih banyak lagi CC8, CC GT. Jadi mobil-mobil ini dikenal dengan tenaga yang tinggi. Kita berkata dengan kita berapa? 1.500 tenaga kuda. 1.500 tenaga kuda ya. Terus sama 1.800 tenaga kuda untuk yang versi yang terbaru sih saya. Dan ini Koenigsegg ini bisa dibilang digadang-gadang sebagai the Bugatti Slayer, saking gilanya. Oke, lanjut. Jadi apakah cuma jadi YouTuber atau CEO itu mendapat yang gampang buat uang gitu loh? Menurut Mel gimana sih, Nel? Oh tidak dong, dua-duanya susah sih menurut gua. Betul. Tapi dari sini kita bisa seenggaknya ambil beberapa hal yang bisa kita ambil. Beberapa faktor yang kita bisa dapatkan dari ini. Tahu ini Nel apa Nel? Oh ini Meme-nya Nel? Carry meme-nya saya nggak tahu namanya, cuman familiar lah dengan gambar tersebut. Yes, hard work sama dedication. Tuh. Kita butuh hard work ya sih, dan dedikasi. Tapi faktor hard work ini belum tentu menjadikan kita orang kaya, ya gak sih? Iya. Nah, jadi gini, dalam salah satu karakter dari Half-Life, tahu namanya G-Man. Wah, kurang tahu saya gimana. Nah, G-Man ini pada dasarnya anggap aja makhluk interdimensional. Okay. Dia bilang dia yang dia butuhkan itu is the right man in the right place in the right time. Artinya apa? Lu butuh orang yang betul, yang beran pas di waktu yang pas, dan di tempat yang pas. Itu jadi orang sukses. Nah, tahu ini meme apa nih? Business booming. Entrepreneurship sama inovasi. Entrepreneurship itu sama inovasi. Jadi kita lihat sendiri dong, kalau misalnya keduanya itu mempunyai dua hal yang sama. Entrepreneurship. Si Vanos Gaming ini punya namanya merchandise. Merchandising dia itu pada dasarnya yang nge-subsidi dia tuh untuk terus bekerja gitu. Nggak harus namanya benar-benar pol-polan gitu nih YouTube. Sama dia juga jadi DJ. Lumayan kan dapat duit gitu loh. Nah, terus tuh dia juga ngebuat namanya Ables gitu tuh. Jadi dia tuh yang ngebuat kayak buat aplikasi perpajakan. Dia tuh salah satu investornya. Nah, terus yang Christian von Koenigsegg itu termasuk dua-duanya, entrepreneurship, innovation, jelas banget. Dia entrepreneurship, dia pada dasarnya buat Koenigsegg dari awal. Dia pada dasarnya udah pernah buat mobilnya itu dari dirinya sendiri gitu. Inovasinya Koenigsegg banyak bro. Dia buat namanya free valve teknologi, banyak yang katanya mobil yang bisa nge-push 1.200 kuda tuh jadi beberapa production tuh udah ada gitu. Sama menggunakan salah satu perusahaan Swedia yang pertama kali menggunakan carbon fiber saya gitu. Nah, kita lihat ini, sama kita butuh namanya financial literacy supaya kita nggak bakar uang. Ya guys, ini Betul. kita butuh financial literasi supaya kita nggak bakar uang, sama kita harus ngerti gitu loh. Kalau terkadang kalau misalnya kita anggap aja kita main saham gitu, kita belum tentu aja ngerti apa itu saham, apa saham yang kita beli, apa saham yang kita harus jual atau apa gimana. Kalau financial literacy penting gitu supaya kita nggak kena scam
bisa kecolongan orang atau banyak segalanya. Tapi ini cuma few faktor yang menurut saya minuscule dan bisa dibilang nggak begitu penting karena nggak semuanya ini belum semua orang tuh bisa. That's it, right? Enggak. Yang membedakan mereka itu adalah be chill. Ngerti be chill? Ngerti nggak be chill maksudnya apa nih? Be chill dalam konteks ini maksudnya apa, saya nggak ngerti. Jadi gini, setiap orang itu apa ya? Kalau kita tuh kadang-kadang buru-buru gitu lah, terlalu fokus terlalu itu. Kalau kita namanya kebakaran, kalau kebakaran jengkok lebih tepatnya, kita bakal langsung gampang marah atau gampang keluar dari itu. Be chill itu pada dasarnya tenang, merendahkan diri, dan bahas banyak lagi. Dan ini merupakan yang dan kenapa ini jadi nomor satu, ini yang ngebedain kita sama ngebedain orang yang benar-benar sukses sama orang yang cuma sukses. Nah ini gimana gitu loh. Salah satu yang harus diingat adalah Christian von Koenigsegg ini sendiri pada dasarnya pabriknya itu pernah kebakaran dan itu bisa membuat ini jadi akhir dari Koenigsegg Automotive itu sendiri gitu loh. Akhirnya dia bisa ngedapatin singkat saya itu 3 apa 4 itu mobil bisa terjual. Panos Gaming juga sama, bicil dia orangnya tuh, dia nggak pernah namanya kena kontroversi, nggak pernah kena apa gitu loh. Yang paling parah ya waktu gara-gara dia temennya itu jadi gimana ya, salah satu temannya itu dari krunya itu namanya Minilat, suka dengan Minilat. Ngerti nggak dong? Oke. Jadi dia tuh suka ya bisa dibilang tipikal Minecraft YouTuber lah Nel. Jadi pedofil. Tipikal Minecraft YouTuber. Namanya Minilat. Sama tapi dia nggak pernah itu bilang oh ya udah selesai lewati gampang kan. Tapi bicil ini sih merupakan satu yang paling sulit bagi diri kita sendiri karena kita terkadang terlalu ambisius, terlalu over lah, banyak hal yang menurut kita terlalu over. Dan ini yang benar-benar yang ngebedain sebuah orang yang benar-benar sukses sama yang tidak. Ini be chill. Yang selanjutnya ada always look for opportunity. Ya Allah, kenapa harus ke Ghost? Oh ya, ini Ghost dari Modern Warfare 2. Nah ini always look for opportunity. Jadi kita bisa lihat dong, kalau Panos Gaming ini kita bisa lihat dia tuh masuk YouTube pas banget era-eranya itu, pas YouTube tuh baru booming, belum ada kontroversi dan masih belum ada karakter apa sih kayak youtuber niche seperti dia itu sendiri. Sama kayak Christian von Koenigsegg itu pas banget pas opportunity itu kebuka, opportunity itu punya perusahaan pas lagi boomingnya supercar pas tahun 2000-an dan lebih ini lagi, dan juga opportunity juga banyak, dan juga unlike beberapa kayak perusahaan kayak Bugatti ataupun Ferrari atau Lamborghini, mereka tuh jarang namanya buat eksplorasi buat ke arah electric vehicle. Sementara Christian von Koenigsegg sendiri udah melakukan namanya eksplorasi untuk mobil listrik itu sejak tahun 2012 untuk Regera seingat saya tuh, sama beberapa mobil konsepnya tuh udah membawakan mobil listrik, dan bisa dibilang salah satu perusahaan yang pertama di Swedia yang ngebuat hybrid yang saya tuh hypercar, salah satu yang pertama. Karena meskipun saya namanya ignore namanya lah Ferrari sama P1 sama Porsche apa namanya 911, saya lupa nama buat itunya. Jadi kita harus untuk always look for opportunity. Gimana ada kesulitan pasti ada keuntungan dong. Kita sambil minum air pokoknya. Oke. Selanjutnya be bold or italic never regular. Jadi maksud saya tuh ini, jadi kita tuh harus berani dengan apa yang kita punya gitu loh. Apakah kita itu belum tentu benar, tapi be bold gitu loh, harus berani. Tapi ingat, bold dan berani ini merupakan dua hal yang berbeda bisa dibilang. Kalau cuma berani aja bisa dibilang monong kosong, tapi bold ini beda loh, karena dia tuh punya kayak agresi. Jadi cuma bukan bravado kalau kata orang-orang itu, cuman kayak gertakan. Kalau bold ini benar-benar Anda punya apa dan Anda majuin gitu, sama punya branding untuk dirikan Bobot sendiri.
Yang terakhir, melakukan dengan hati gitu. Maksudnya apa? Passion, ya gak sih? Kalau nggak kayak gitu, ya gimana? Passion itu nggak mungkin ngebuat kita gampang quit, nggak mungkin ngebuat kita gampang, you know, belok. Dan kita mungkin dapat satu atau dua hal yang ngebuat kita senang dengan hal-hal yang kita lakukan. Gitu. Nah, untuk itu bisa disimpulkan apa itu, Nel? Apa nih? Nah, Be oke chill. lah. Be chill. Yang pertama itu adalah be chill. Yang kedua, look always for opportunity. Yang ketiga adalah be bold. Yang terakhir adalah do it with heart. Karena nggak semua orang itu lakunya dengan hati. Bukan gara-gara uh, gampang atau apa. Yang penting itu dengan hati ini demi ya your sanity. Karena kadang-kadang orang terlalu fokus dan jadi ngebuat orang end it. Oke, kayaknya cuman itu aja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ya. Ada pertanyaan nggak, Nel? Eh, Apa nggak ada? nggak ada sih. Ya udah lah ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Eh,